gue sapa dulu baru gue curhat. Halo. Kirain samaan SR di teater. Siapa yang di teater? Lulu ya? Kayak dia bukan di teater deh, kayak dia di tempat kegiatan. Aku tidak ada kegiatan hari ini, makanya aku mau live showroom. Kayak zaman-zaman anak Musical.ly dulu ya pakai kayak gini. Apa kabar Nich? Baik. Pink banget nih anaknya. Emang sebenarnya tuh saya suka banget warna pink. Ini selimut. Ini sama spraynya sama ini juga. Terus ini ada jepitan warna pink juga. Kayak kenapa gitu nggak ada yang percaya. Terus ini juga charger saya ada kepala chargernya warna pink juga. Apalagi ya, banyak deh guys pokoknya. Tapi kalian tuh tidak percaya kalau saya suka warna pink. Sekarang tuh apa ya, sore ya, udah sore. Kalau udah sore gini tuh pasti di rumah kalian hujan kan guys, ya nggak sih? Di rumah kalian hujan apa enggak? Ini kan sama. Banyak deh yang warna pink. Ini tembok warna pink, terus banyak boneka. Semuanya deh pink. Hujannya awet banget dari semalam, iya sumpah. Jadi aku pengen cerita ya. Kita hari ini adalah tadi tuh aku mau SR pagi-pagi kan. Jadi tuh ya guys, sebenarnya aku tuh kan kayak lagi ngerasa kayak kok sosmed gue tuh kayak bukan biasa sih, kayak gimana ya, sosmed gue kan luar biasa nih, asik, luar biasa. Cuman kayak pengen sesuatu yang baru gitu ya gak sih? Jadi aku tuh kemarin kan aku kan abis banyak kegiatan tuh, banyak banget kan. Terus kayak pas abis banyak kegiatan ini aku sangat menunggu-nunggu Sabtu dan Minggu karena saya mau nonton Hometown Cha-Cha-Cha gitu. Tapi kayaknya tuh kayak kurang asik gitu kalau misalnya 15 dulu baru 16. Kayak enggak. Jadi aku memutuskan untuk nonton sebenarnya hari Senin. Harusnya hari ini ya. Tapi karena apa sih namanya, aku tuh kayak udah nggak sabar banget gitu ya. Aku tuh malas kena spoiler di mana-mana. Jadi aku nggak buka di Twitter tuh kan biasanya ada yang spoiler gitu-gitu kan. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk tidak membuka Twitter daripada nanti saya kena spoiler ya. Abis itu saya nonton. Akhirnya aku sampai rumah tuh jam berapa? Kan aku kemarin ada latihan dulu kan. Aku sampai rumah tuh pokoknya beres-beres jam setengah dua tuh kayak udah mandi, udah semuanya, udah bahkan aku semalam gak sempet skincarean, kayak udah apa sih namanya, udah tepar gitu kan. Udah habis itu aku sampai pokoknya setengah dua lah udah di kasur ini gitu kan. Terus kayak nonton gak ya, nonton tidak gitu. Setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku tuh nonton deh, mau nonton. Ya udah aku nonton tuh kan dari jam setengah dua sampai jam 4 lewat. Aku ingat banget itu pas azan. Selesai azan apa sih namanya kalau subuh, azan subuh. Terus apa, karena aku sudah menangis dan terseduh-seduh, tapi emang happy ending sih ya. Karena aku sudah menangis, udah kayak nangis seneng gitu-gitu. Tapi kayak sumpah sih, menurut aku tuh kayak drama terbaik di 2021 yang gue tonton gitu. True Beauty itu 2000 berapa ya? 2021 juga apa 2020 gitu, nggak tahu deh. Pokoknya menurut aku apa ya, kayak ini tuh menurut aku ya, drama ini. Jadi buat kalian yang nggak tahu, aku tuh lagi kemarin tuh lagi nonton drama Hometown Cha-Cha-Cha kan. Awalnya tuh aku kayak sebenarnya awalnya kayak bosen gitu kan. Tapi kayak pas kesini tuh kayak kan kalau misalnya kebanyakan, ini gue nggak bilang semua ya, tapi kebanyakan itu kayak drama kalau misalnya
di drama tuh ceritanya tuh cuman kayak latar belakang si pemeran pertama atau latar belakang pemeran kedua gitu-gitu doang kan. Kalau ini tuh benar-benar kayak pemeran pembantunya juga ada kisahnya, ngerti gak sih? Jadi kayak semuanya ada kisahnya gitu. Menurut aku bagus banget sih. Menurut aku 98 sih rate-nya. Karena saya nontonnya pas ongoing gitu. Aku sebenarnya agak nyesel sih nontonnya pas ongoing. Maunya tuh kayak orang-orang gitu. Tapi aku tuh nggak bisa. Nanti aku kena spoiler. Jadi aku nggak. Itu abis itu udah tuh kan gue bangun tidur jam 4. Nah, tapi aku berpikir lagi gitu. Ini abis nangis, udah capek abis show latihan dan lain-lain itu, udah capek itu, terus begadang, terus abis nangis. Itu kalau bangunnya pagi pasti kayak pusing, badannya sakit, ya nggak sih? Ya kan? Dan kayak emosi gitu jatuhnya kan. Awalnya juga cewek ya suka emosi, ya nggak sih? Terus akhirnya aku berinisiatif di otak gue nih jam 4 pagi orang-orang biasanya udah sholat kan, maksudnya kayak orang-orang udah bangun lah ya, udah bangun buat sholat subuh. Nah kebetulan wali kelas aku ini agama muslim, gue lihat dia udah bikin status WhatsApp, ya kan. Aku ada berpikiran nih kalau gue bangunnya pagi-pagi jam 7, udah kepala pusing, matanya merah, badannya sakit semua dan segala. Jadi aku memutuskan untuk kayak itu jam 4 aku izin sekolah. Gue bilang badannya nggak enak, lagi nggak enak badan, jadi nggak ikut video apa sih namanya, Google Meet gitu. Tapi beneran nggak enak badan, kayak badannya tuh pegel-pegel gitu loh. Ya udah deh, akhirnya aku bangun jam 11:30. Nah, tadinya mulai hari ini, tadi pasti kalian berpikir-pikir kan kayak, hah lah apa hubungannya sama apa sih namanya, sama apa itu, sama sosmed. Nah emang dari kemarin tuh aku udah berpikir gitu kan. Jadi aku sebenarnya tuh mau bikin konten kayak a day in my life di TikTok, tapi kayak kurang bagus gitu. Jadi aku udah bikin nih, terus aku mau buat lagi gitu. Jadi kayak bikin a day in my life, tapi kayak kalian gak usah berharap lebih, karena gue juga yang gak serius-serius banget gitu. Kayak cuman apa sih, pengen mengisi sosial media aja gitu kan. Terus itu kan kayak di TikTok, terus kayak aku pengen, tapi apalagi ya yang kayak kalau a day in my life tuh aku kayak gak bisa setiap hari gitu uploadnya. Kayak nggak mungkin kan gue upload setiap, mungkin aja sih sebenarnya, cuman kan aku kan masih kayak ngurusin teater juga, terus masih latihan, terus ada kayak sekolah juga gitu kan. Jadi aku berpikir untuk kayak oke, sebaiknya gue bikin konten a day in my life juga, tapi bikin konten hari-hari juga nih. Tapi kayak masih bingung gitu loh kalau share foto, kalau misalnya share foto harian gitu, kayak fotonya nggak banyak yang bagus ya, kayak biasa aja gitu, nggak sering foto juga setiap hari. Jadi aku memikirkan untuk bikin showroom, konten di showroom gitu. Jadi rencananya kita berusaha aja dulu ya. Aku pengen live showroom, tapi kan aku waktu itu kan pernah kan live showroom jam 8. Terus tapinya tuh kalian kayak bilang gini, kayak lah ih pagi banget live showroomnya gitu-gitu. Iya sih, tapi kan kalau orang-orang nggak tahu ya, ini ini kalau gue ya, kalau aku kan setiap pagi sarapan nih. Nah aku tuh kalau sarapan jam 8-an. Nah tapi kalau misalnya aku kayak jadi aku sebenarnya pengen bikin konten kayak sarapan, tapi gue nggak tahu hashtagnya apa. Jadi kalau yang punya ide tolong dituangkan ke sini. Nanti yang hashtagnya menurut saya menarik, saya akan bikin hashtagnya di Twitter.
palingan kan kalian bilang kan kalau misalnya kayak pagi-pagi banget gitu kayak masih ada yang kelas gitu-gitu, palingan aku kayak bikinnya jam 9. Pokoknya nanti aku kayak maunya sih ya, pokoknya niatan gue tuh kadang aku tuh kalau mikirin kayak ginian harus di kamar mandi. Maksudnya kayak misalnya sambil sambil mandi gitu, kayak gue berpikir apa ya, sesuatu gitu kan. Terus aku sih berpikir kayak pengen, aku kan setiap hari sarapan kan. Nah gue tuh tahu orang Indonesia tuh jarang sarapan. Aku juga nggak bisa kalau sarapannya tuh kayak cuman roti selai. Bisa sih, cuman kayak paling sejam lagi gue udah lapar. Aku tuh biasanya sarapannya langsung nasi gitu kan. Ini kan saya ya gitu. Jadi kayak pengennya sih kayak sarapan tapi sambil showroom gitu setiap hari. Gimana? Ya pokoknya apapun itu deh. Atau nggak usah pakai hashtag juga nggak apa-apa nggak sih? Kayak yang penting kayak live showroom. Tapi ini aku live showroomnya maksudnya kayak ya misalnya kalian juga sarapan, gue juga sarapan gitu kan. Atau apa sih namanya, apa gitu. Pokoknya yang bisa-bisa aja gitu, yang bisa-bisa aja. Kalau misalnya nggak bisa ya udah jangan dipaksa buat nonton gitu. Karena kan kalau pagi-pagi itu biasanya orang kayak baru memulai aktivitas kan, gitu sih menurut aku. Kalau tiap hari jam 8 kamu sarapan, aku seneng. Mabar, makan bareng. Oh iya, nyabar. Oke, nyarap bareng. Oke, boleh. Tapi jangan jam 8 deh. Kayaknya jam 8 tuh kepagian deh. Jam 9 gimana, jam 9? Iya sih, nyarap bareng. Olah sarap. Omongan tuh doa tau. Boleh tolong kecilin gak? Ya, omongan tuh doa tau guys. Sekarang kan di TikTok kan lagi banyak yang bikin konten tentang kayak langit, bisakah kau turunkan hujan dengan petir? Ini seharian hujan sama petir kagak berhenti nih. Ini pasti kalian kan yang minta nih. Olah 8. Kok olah? Oh, ya boleh juga sih, boleh juga. Jangan mengadi-ngadi. Olah pelit. Oh my god. Aku suka nonton Olah, suka nonton F1. Aku nggak nonton tau yang sekarang. Yang nggak tahu udah ada atau belum. Taruh. Terus aku kan juga waktu itu Olah lapar. Iya betul. Boleh juga boljuk. Olam udah olah apa ya? Olah lali. Olah la 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 la. La 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 la. SR sambil main suling. Kalian kalau misalnya kayak dari dulu follow Twitter aku dari aku kelas 9, aku ada bikin konten dulu. Ini alay banget sih gue, kayak gue dulu bikin apa sih namanya, konten ini main suling. Jadi kan waktu itu aku ada praktek gitu kan, terus aku coba aja ngulik-ngulik lagu, pakai lagu JKT gitu kan. Terus aku dapetnya aku bisa lagu yang First Rabbit, aku lihat di Google gitu. Terus kayak aku tuh sebenarnya orangnya nggak gimana ya, yang biasa aja sebenarnya sama alat musik, kayak nggak pengen, kan ada orang yang pengen banget gitu main alat musik. Tapi aku biasa aja sih, kayak dibilang pengen ya pengen sih pengen, cuman kayak nggak sepengen itu. Jadi pengennya masih biasa aja gitu ya. Cuman kayak pengen bisa aja tapi nggak sepengen itu. Ngerti kan maksudnya? Gitu. Olah sekarang kelas berapa sih? Olah sekarang kelas
3 SMA. Olah lagi sarapan. Ini aku lagi baca Twitter ya. Aku bacain replay kalian yang 9 bulan lagi kuliah. Oh iya, ya Allah, cepet sekali. Olah gak ada kegiatan di FX kah? Tidak ada. Kuliah ambil jurusan ilmu komunikasi sih. Communication. Nih aku baca replay ya dari yang kayak kan, jadi kemarin tuh guys aku tuh pas mau teater, jadi aku OTW ke teater tuh sekitar jam 10-an gitu kan, karena aku ada latihan dulu. Nah terus aku tuh ke ATM mau isi pulsa karena gue nggak ada m-banking. Jadi sebenarnya dulu tuh aku ada m-banking, cuman aku ganti HP. Pas ganti HP aku ganti nomor juga, jadi kayak belum bisa, nggak diloginin lagi gitu kan. Terus pas mau diloginin katanya ada kode apa gitu yang nggak bisa, terus aku nggak pakai kan sampai sekarang. Terus aku apa sih namanya, mau bikin m-banking lagi, tapi harus buka rekening lagi karena yang rekening yang sekarang itu m-bankingnya nggak tahu, nggak ngerti karena kan gue junior kan, nggak tahu kode apanya gitu, aku kan junior kan. Nah terus pas aku mau bikin lagi, kata papi aku udah tunggu aja deh tahun depan gitu. Kalau tahun depan kan aku bisa buka rekening sendiri kan, karena aku udah ada KTP gitu. Kayak ya udah tunggu tahun depan aja gitu. Terus akhirnya aku isi pulsa kan ke ATM, gue isi pulsa tuh. Terus aku tuh nggak pernah yang ngelihat di sini ada bon nggak sih? Bentar ya. Oh ini ada bon. Kan kalau biasanya tuh kalau bon gitu kayak plastiknya tuh kayak biasa aja gitu kan, kayak lembek gitu kan, kayak bukan lembek sih, kayak ya tipis gitu. Kalau misalnya kertas kayak biasa gitu kan tipis kan. Nah tapi kemarin itu pas aku lagi isi pulsa, baru sih buat gue. Makasih. Oh, sabar. Kalau cerita tuh butuh tenaga, jadi kita makan dulu. Sabar. Oke. Jadi pas isi pulsa itu, aku kayak terkagum-kagum dengan struknya. Struknya tuh kayak tebel banget gitu. Kayak tebel banget gitu loh. Struknya kayak apa ya? Kayak gini deh nih. Kayak gini nih. Kayak dia tuh kayak keras gitu nih, kayak gini. Kan gue kayak pasti kan kayak orang udah apa sih namanya, biasanya nerima yang biasa aja, terus sekalinya dikasih yang agak premium gitu, agak kayak weh gila nih keren banget gitu kan. Nah terus anehnya aku, karena aku excited banget nunjukin tuh bon ke abang gue, ATM-nya nggak gue ambil. Jadi iya, saking terkagum-kagumnya sampai lupa tuh kartu ATM diambil gitu. Mungkin karena dia keras ya, jadi kayak aku ngerasanya aku pegang kartu ATM. Nah aku tuh sebenarnya nggak sadar kan, aku udah sampai FX, aku udah latihan, terus aku mau makeup, mau teater. Abis makeup aku diajakin ke bawah sama siapa ya, sama Onil deh kalau nggak salah. Aku beli minuman, terus aku cari sama Mira. Terus aku cari ATM dong. Biasanya sih aku emang orangnya males masukin
ATM ke dompet gitu kan. Terus kayak yaudah deh gue main taro gitu ya. Aku pikir tuh aku ketinggalan di mobil atau gimana, pas aku telepon abang aku ternyata nggak ada di mobil. Terus abang aku bilang, ketinggalan nggak tadi di ATM? Terus kayaknya iya sih, kayaknya tuh ketelan lagi gitu ATM. Tapi aku nggak balik lagi karena itu ATM-nya tuh bukan deket rumah aku, jauh. Terus karena gue panik ya kan, jadi aku kan karena aku nggak ada m-banking, jadi kan aku sekarang pakai e-wallet gitu kan. Nah aku tuh pakai OrenPay, kalian tau kan OrenPay yang oren itu. Nah sekarang kan di situ kan ada direct debit gitu kan, jadi kita bisa isi ulang saldo apa, kita bisa top up saldo si OrenPay ini tanpa kita ke ATM harus pakai m-banking. Jadi pakai direct debit gitu, jadi kayak kita tinggal masukin, kalau aku ya 4 nomor kartu yang paling belakang, abis itu sama masukin nomor telepon. Nanti kalau misalnya mau top up kayak kodenya di SMS gitu. Karena gue panik, kayak gue nggak, aku kan orangnya ada sih duit cash tapi kayak 10 ribuan gitu. Jadi aku kayak berinisiatif, yaudah gue pindahin aja deh semuanya. Nggak semuanya juga sih, kayak beberapa, nggak banyak juga sih, pokoknya ya cukup lah buat 1 hari itu gitu ya. Aku isi top up saldonya di OrenPay itu apa sih namanya, lewat direct debit gitu, kayak gitu deh. Tapi tetap aja pas aku telepon call centernya kan, gue tuh bingung gitu kayak ini kan gue gimana ya, ini rekening aku tapi karena junior jadi atas namanya tuh harus atas nama orang tuanya gitu. Jadi aku nggak ngerti ya, karena bapak saya orang bank juga, jadi kayak ya udah saya serahkan ke bapak saya, dan harusnya hari ini bikin kartu lagi, tapi karena hari ini saya udah kesiangan ya, jadi mungkin besok aja. Babe reaksinya gimana ya, biasa aja sih sebenarnya, karena kayak iya cuman disuruh langsung blokir doang, kayak ya udah cepet telepon call center disuruh blokir gitu, orang dalam. Benar juga ya. Lah itu di belakang siapa, ini foto saya, ini bukan foto sih, ini kayak bisa dicabut gak sih, fan art gitu, nggak dimarahin karena aku tuh ganti ATM karena ATM aku patah ya dulu ya. Pertama ganti ATM, pertama tuh ATM-nya plastiknya robek gitu, terus kayak udah mau patah gitu juga kan. Terus udah ganti padahal masih bagus kartunya, tapi sekarang kan kalau kartu ATM harus pakai chip gitu kan. Terus sama papaku disuruh ganti, ya udah deh aku ganti. Bukan patah keduduk, kenapa ya patah? Karena sebenarnya bukan patah sih, lebih kayak apa ya, karena aku kan orangnya agak cashless gitu ya bun ya. Jadi soalnya kalau misalnya nggak tahu ini aku doang atau kayaknya pasti ada manusia di luar sana yang kayak aku, kita tidak boleh jadi pick me ya. Jadi apa sih namanya, aku tuh kalau misalnya kayak belanja, gue udah tahu nih ini harganya bikin gue sakit hati gitu ya. Jadi aku memutuskan untuk pakai debit, karena kalau pakai debit itu kayak emang sih kita udah dengar harganya berapa, tapi kan berkurangnya tuh kita nggak kelihatan gitu. Kalau pakai duit cash kan kayak misalnya iya makan 200.000, terus kayak makan 200.000. Kalau pakai debit kan kita nggak ngelihat fisiknya gitu ya, jadi kayak masih oke lah ya. At least tuh itu kartu kembali bentuknya masih sama gitu. Kalau misalnya duit kan tiba-tiba kayak aduh menipis. Tadi perasaan gue kemarin ambil segini, agak lebih shock ya kalau debit.
Kalau nggak debit kalau nggak debit iya sih, nggak lebih shock aja gitu kayak mengeluarkan duitnya secara langsung gitu. Nah ya kan nggak mungkin kan nih kartu, misalnya nih kartu nih, ini misalnya saldonya 300.000, aku makan 100.000, terus sisanya pasti 100.000 kan di sini, tapi kan bentuknya masih sama gitu loh, jadi kayak kita tidak merasa kehilangan. Kita ngerasa kehilangannya tuh pas udah cek saldo. Tapi sebenarnya aku selalu siapin cash gitu, kadang kalau takutnya kayak ada apa-apa gitu. Kadang masalahnya ya kalau di rumah nggak ada cash itu gawat banget. Soalnya nih abang aku tuh suka banget COD. Ya gue nggak apa-apa sih kalau misalnya lu COD. Ini tolong ya nanti kayak ini semoga abang gue nonton ya, abang gue lagi magang. Ya kayak gue nggak apa-apa sih kalau misalnya ada orang COD atau gimana gitu. Cuman kan lu tahu nih lu orangnya ada kegiatan terus gitu. Kalau misalnya COD tuh tinggalin duitnya gitu. Kalau COD-nya 10.000, 12.000 masih oke lah gitu, 30.000 oke. Ini kalau beratus-ratus ribu jangan COD lah. Tolong ya, Anda kan udah gede nih punya ATM, kenapa nggak langsung transfer aja gitu? Ya, tolong uangnya dititipin gitu kalau emang mau COD atau gimana gitu ya. Aduh. Jadi kalau dia pergi, orang yang di rumah tuh ketar-ketir, mau nggak mau kan kita kayak tunggu ya mas, saya ambil ke ATM dulu gitu. Aduh. Tolong kalau COD tuh duitnya dititipin gitu ya. Kayak saya sebagai yang menerima, sebenarnya bukan saya sih, mbak aku sih. Aduh. Hitungan baru ala enggak, maksudnya 300.000 dimakan 200.000 jadi 100.000 kan sisanya. Ya kan panik kan, terus kayak nggak enak gitu loh sama abangnya. Iya, kalau abang kurirnya tuh kayak kan orang mah beda-beda ya kan, kita nggak tahu. Misalnya abangnya lagi capek terus tiba-tiba kayak suruh nunggu gitu. Aduh, itu kesian sih abangnya. Apalagi kalau malam datang COD-nya. Tapi aku nggak tahu kenapa aku jarang tahu COD-nya malam. Paketnya tuh datang malam-malam. Kayak bingung. Tapi nanti abang kamu ntar ganti nggak uangnya? Ganti nggak? Gantinya setengah. Misal 100.000 dibilang mana 50 besok aja, udah besok udah lupa, udah nggak tahu apa, udah. Iya biasa, saudara emang kayak gitu ya, aji mumpung ya. Tapi kalau giliran aku nitip waktu itu aku nitip kartu SIM, aku kan nih misal beliin gue kartu SIM dong gitu, nitip ya. Nanti pas pulang gue ini deh apa sih namanya, tolong pasangin gitu. Terus duitnya mana? Kayak kenapa nggak nanti lu ganti gitu? Kayak kenapa langsung bilang duitnya mana? Maksudnya tuh kayak gue sering traktir dia nggak sih, ya kan? Sisa gue, saran gue lu gergaji sisain setengah barangnya. Betul. Aku juga harusnya kayak gitu ya. Dikasih dulu bungkusnya. Iya, dikasih dulu bungkusnya. Gue sebagai kakak gak pernah minta duit ke adik. Prahara abang beradik. Ih sama banget kayak abang saya. Nih ya guys, ini hal yang gak akan pernah gue lupain sampai nanti gue menikah, mempunyai anak, cucu, dan lain-lain. Tahu gak apa? Ini. Jadi kalau di pesta Batak itu ada biasanya tuh ada orang yang suka bagi-bagiin duit gitu, entah kayak 5.000, 10.000, 20.000 paling gede. Kalau pestanya kayak mungkin dia kayak pestanya kayak mewah gitu, biasanya ada yang 50.000 juga, tapi orang tua tuh biasanya yang dapat.
Jadi kalau misalnya kayak kita manortor atau kita abis fotoin ibu-ibu gitu, biasanya kita tuh dikasih 10.000, 5.000 gitu kan. Kalau dikumpulin banyak ya, kebagian amplop gitu kan, dikumpulin kan banyak ya. Aku tuh dulu, bagi aku ya, dulu waktu kecil tuh 70.000 itu gede banget. 70.000 gede ya menurut gue dulu, waktu kecil. Terus kayak udah tuh aku dapat 70.000, ada aku dapat berapa, abang aku dapat berapa gitu ya. Terus bisa-bisanya abang gue ngomong kayak gini, duitnya sini aja, gue yang pegang, kita kumpulin dulu, nanti pas sampai, karena dulu kan yang punya dompet cuma abang aku kan, kayak kalau kita kan masih kecil gitu, apalagi aku sama adik aku cuma beda setahun. Terus kayak udah sini, masukin dompet gue aja dulu gitu kan. Bayangin, ada kali 80 ribuan satu orang lah, 80 ribuan lah satu orang. Terus 80 kali 3, 24, berarti 240.000 ditilep sama dia. Gue kayak itu setiap aku tuh dulu setiap Sabtu pasti ada pesta gitu kan, nggak tahu keluarga siapa, ya udah gue datang aja. Maksudnya bukan karena nggak diundang ya, tapi kayak keluarga aku diundang karena apa? Iya, karena bapak saya tuh terkadang jadi jubir kalau orang nikah, pernah juga. Terus jadi ketua arisan, bapak saya tuh jadi ketua arisan dulu. Jadi kayak, nah itu arisan keluarga yang sama umpeng itu, yang kalian pertanyakan itu. Jadi aku kayak setiap minggu tuh selalu ikut pesta, kecuali pas udah masuk JKT sih, itu udah jarang banget. Nah, abis itu pasti aku selalu dapet duit. Gue tuh pasti kalau hari Sabtu paling dikit dapet duit 30.000 deh. Ya 30.000 deh palingan gitu ya, udah paling dikit banget tuh. Kan kayak lumayan ya buat hari Minggu jajan di gereja, buat enak gitu ya. Terus kayak tiba-tiba diambil gitu, maksudnya apa ya? Maksudnya itu dibilang, iya masukin aja dulu ke dompet. Udah mulai dari situ gue minta beliin dompet sama mak gue. Udah bodo amat deh, dompet yang Barbie dari plastik juga nggak apa-apa, yang penting gue punya dompet, gue bisa simpen duit gue sendiri, biar nggak dibodoh-bodohin sama abang gue gitu. Curiga bapaknya Ola, Pak Luhut Hah? Gak tahu. Nggak ngadu, emang ngadu sih, cuman kayak ya bokap gue pasti kan kayak ya udahlah gitu-gitu. Sebenarnya tuh bukan masalah jumlahnya ya, masalah perjuangan kita moto-motoin ibu-ibu dapat duit, kita lagi mereka opung-opung lagi menortor, kita kayak apa, kadang tuh kayak kita disuruh menortor juga, terus kita liatin opung-opung itu menortor, kayak jogetnya seru banget gitu ya pas pesta. Jadi perjuangannya itu sih sebenarnya. Siram aja. Rasa prosesnya, betul, rasa prosesnya tuh kita harus menunggu, dan kita harus, biasanya tuh kita nemenin opung-opung dan ibu-ibu joget di samping bass. Kalau pesta Batak tuh bassnya gede banget, kuping sama jantung sampai deg-degan, kupingnya udah duk 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 nih, kita sampai deg-degan, sumpah nggak bohong sih kalian kalau misalnya. Terus kalau pesta Batak itu mulainya tuh pagi-pagi pemberkatan, selesainya bisa jam 9 malam. Kita udah menunggu orang-orang kayak kapan nih keluarga gue mangulosi, lama banget gitu. Aku paling males nunggu mangulosi sih, kayak lama banget gak sih? Tapi emang nanti gue nikah juga kayak gitu deh. Getarannya sampai ke usus gak sih? Bener banget Buns. Itu cerita gue ngantuk lah, gue kayak dongeng gitu dong. Ibarat nyicil motor, terus pas udah lunas malah hilang. Sakit hati sih, capek banget gak sih? Ya capek jujur capek. Mangulosi tuh kayak misalnya siapa ya, misalnya Mira nikah, terus Mira tuh punya sepupu Lulu, terus Mira juga punya sepupu Onil, terus misalnya Flora tuh bibinya si Mira,
Terus aku misalnya tantenya Mira gitu. Jadi kita setiap keluarga ngasih ulos, ngasih ulos sama yang nikah, sambil kayak ada mandok hata tuh apa ya bahasa Indonesia, X bulbulon gitu atau X pangulu. Itu nggak satu doang, eh biasanya suami istri itu dua dua, udah gitu aja terus lama. Ya kayak gitu. Jangan mardua holong dong, kan orang nikah. Mardua holong tuh artinya selingkuh gitu. Kan orang nikah ya, kok lagunya mardua holong, jangan ngadi-ngadi. Mardua holong tuh kayak mendua hati, mendua hati. Kirain mandok hata pas tahun baru doang. Enggak, mandok hata bisa pas lagi kebaktian mandok hata, pas penghiburan mandok hata. Ya kayak sama sih kayak nasehat. Iya capek banget sih itu mah. Iya sih jujur. Lulus sarjana mandok hata, Sidi mandok hata. Bahasa Batak capek apalah loja. Loja nai al. Bosen nunggunya, iya sih bener. Kayak lu mau pakai headset juga percuma, tau gak sih? Itu bassnya tuh gede banget. Jadi salah satunya cara yang paling enak adalah kita duduk aja, kita tungguin tuh lapet datang, jeruk, pisang, nanti ada teh, ada kopi. Iya, sambil biasanya tuh kita opung-opungnya joget-joget. Jadi kalau misalnya di pesta Batak itu kita tamunya itu nggak prasmanan. Ada sih prasmanannya. Apa sih Mbak kalau bukan prasmanan ya? Yang ngerti gak sih? Udah disiapin di meja, jadi kayak makan makan di meja makan gitu loh. Nah kita di situ juga kan duduknya. Jadi iya kalau nasional kan biasanya misalnya teman-temannya yang nggak makan B2 misalnya kayak gitu ya, yang makan halal gitu, itu biasanya kayak misalnya temennya ada yang muslim gitu, dia ada tempatnya sendiri nasional, itu biasanya soto gitu-gitu. Bisa kayak gitu. Iya kalau misalnya yang orang Bataknya sih biasanya yang di bawah tuh. Nah, terus di bangku itu jadi kayak ada ini, misalnya aku Sinambela, mami aku kan Siahaan kan. Nanti sebelah sini tuh ada keluarga dari Sinambela, sebelah sini ada keluarga dari Siahaan. Terus misalnya nanti iya pihak perempuan laki-laki, terus misalnya ada siapa ya, opung gue Simanjuntak gitu kan. Nanti ada keluarga dari Simanjuntak gitu. Banyak deh pokoknya. Somai. Kayaknya somai jarang gak sih? Ada Paranak, Parboru, apa lagi? Kayak gitu deh banyak. Hotman Paris. Aku pernah ketemu ini. Bastian Steele. Ya enggak? Waktu itu kan gue pernah ketemu Bastian. Iya. Kakaknya gue nggak tahu siapanya tuh, pokoknya dia nikah. Terus ada Romaria juga kan. Terus gue foto tuh di situ kan, gue foto sama dia tuh. Terus sama bapak gue dijadiin apa coba? Kalender. Jadi kita ada kalender arisan gitu kan. Iya ada di bawah gue. Nah terus kalendernya itu gambar-gambarnya itu kan misalnya kayak kalender toko emas ya, dia gambar-gambar emas kan. Kalau ini tuh kita kalendernya tuh gambar-gambar kayak momen-momen gitu, momen-momen pesta arisan atau ada acara apa gitu. Terus ada foto gue di situ, lagi foto sama Bastian, ada adik gue juga. Coki Pardede pernah lah. Pernah Coki Sinambela. Dia Sinambela kan? Yang Coki yang nyawan itu. Kalender rumah lu, kalender HKBP enggak lah? Iya dong. Iya dong, selalu. Kalender HKBP sama buku Huria, terus sama kidung apa tuh? Yang buku yang warna biru apa sih itu namanya?
ngapalin itu tuh apa setiap minggu kalau sekolah minggu. Iya, itu gue inget banget bapaknya siapa tuh, bapaknya siapa sih mbak? Wah, itu Sintua siapa gitu, dia pasti, gue inget banget dia nganter naik motor kesini kan. tahun lalu. Iya. Tahun ini HKBP itu apa? HKBP itu gereja dia Huria Kristen Batak Protestan. Jadi itu gerejanya sebenarnya siapa aja sih boleh gereja di mana aja gitu. Cuman di situ kayak mayoritas tuh orang Kristen Protestan Batak. Si Nambela sama si Tohang boleh nikah nggak? Ah, nggak tahu. Nggak emang ya? kan masih ada Nggak tahu. Nggak tahu guys. masih ada ini hubungannya. Alah Protestan atau Katolik Protestan? GBKP apa? GBKP apa? Nggak tahu guys. Kristen Protestan Indonesia. Bukan. Lu yang Churchill, gue yang Aulas. Orang Batak gak boleh nikah satu marga kan? Ya gak boleh lah. Kan keluarga. Pengen ini deh, beli cireng. Yuk. Ya tapi mandi dulu deh ya. Gue mau mandi. Abis itu beli cireng. Baru suruh lagi. Besok kan showroomnya pagi-pagi. Mau sarapan. Showroomnya pagi-pagi sama sarapan. Mau bangun. Bangun. Kalau demi showroom mah gue pasti dulu bangun. Ya gak sih? Besok ya. Besok tanggal merah. Yes. Bangun siang. Alah tadi juga bangun siang lu nggak sekolah. Iya tapi kan kayak itu kan emang gak enak badan. Bapak nanya tadi nggak bawa mobil. Apa? Terus Kakak nggak ada kelas. Nggak tahu ada sih kan. gue sengaja gue matiin HP-nya. Pantes di telepon aku. Gue matiin HP-nya. Di telepon si Amin. Ya, kakak nanya. Bukannya liburnya diundur? Iya kan dulu. Liburnya tanggal 19 kan? Terus jadi tanggal 20. Oh. Ya bener, besok showroom ya guys. Besok showroom. Oke. Karena hari ini saya mau jajan tapi saya harus mandi dulu. Oke. Mana sih ini? Ini udah 5:30. Sebelum azan kita harus menyudahi live showroom ini agar supaya kalian bisa sakit. Yang mana? Yang JMT ya. Oke nih guys, besok kita sarapan bareng ya jam 9. Oke? Mepet amat. Bye bye. Arigato. Ini aku membacain siapa sih? Siapa ya? Ciang. Oh, ada gift dari Kak Fidels, dari Kak Gilang, arigato, dari Kak Septi juga. Wih, baik banget. Makasih ya. Kak Gilang, Kak Septi, dan ini juga ada Kak Fidels. Terus kita baca deh absen deh. Ada siapa nih? Ada Kak Bakwan, wih, ada Kak Wij, ada Kak Marcel, ada Kak Bagas, ada Kak Gisya, halo. Ada Kak Rako, ada Kak Laila, ada Kak Kiki Mars, ada Kak Solali, ada Kak Fidels, ada Kak Septi, ada Kak Gilang, dan ada Kak Firya. Terima kasih. Mana sih nih? Loh, kok hilang? Makasih ya guys. Baru bangun tidur. Saya kayaknya mau tidur. Abis iya efek hujan jadi kita harus tidur. Oke, mau screenshot. Oke, kita mau screenshot.
Oke. Bye, sampai ketemu lagi. Dadah.